Baik, kita mulai di modul A. Untuk potensial kita pendahuluan. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Secara umum potensial mengacu pada kemampuan yang saat ini belum disadari. Misalkan istilah umumnya seperti itu. Jadi istilah potensial digunakan dalam berbagai bidang dari fisika hingga ilmu sosial untuk menunjukkan hal-hal yang berada dalam keadaan di mana kondisi tersebut dapat berubah dengan cara mulai dari pelepasan energi sederhana oleh benda-benda hingga realisasi kemampuan pada manusia. Nah, dalam fisika, potensial dapat merujuk pada potensial skalar atau potensial vektor. Dalam kedua kasus tersebut, potensial adalah fungsi kerja dari suatu medan yang didefinisikan dalam ruang. Yang dari potensial tersebut banyak sifat fisik penting dapat diturunkan. Gaya-gaya tertentu memiliki potensial termasuk potensial Coulomb, potensial van der Waals, potensial Lennard-Jones, dan potensial Yukawa. Dalam elektrokimia terdapat potensial Galvani, potensial Volta, potensial elektroda, dan potensial elektroda standar. Dalam termodinamika, istilah potensial sering merujuk pada potensial termodinamika. Kemudian di dalam konteks teori potensial, contoh utama adalah potensial gravitasi dan potensial listrik, yang darinya ada gerakan gravitasi atau benda bermuatan listrik dapat kita peroleh untuk formulasi secara matematis. Baik, ini sedikit sejarah dari potensial. Dua peristiwa dalam sejarah ilmu pengetahuan menjadi diskusi utama terkait potensial. Pada tahun 1687 ada Isaac Newton, di mana dalam menentukan hukum universal dari gravitasi bahwa setiap partikel suatu benda di alam semesta saling tarik-menarik dengan suatu gaya yang berbanding lurus dengan masanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkannya. Kemudian kurang lebih hampir satu abad setelahnya ada Pierre Simon Marquis de Laplace menunjukkan bahwa tarikan gravitasi mengikuti persamaan diferensial sederhana yang mengikuti persamaan Laplace. Dua peristiwa tersebut dikembangkan secara berurutan pada suatu cabang matematika, yaitu teori potensial, yang tidak hanya menjelaskan tarikan gravitasi tetapi juga medan magnetostatik, elektrostatik, dan lain-lain. Pada kajian matematika dan fisika matematik, teori potensial adalah studi tentang fungsi harmonik. Kemudian istilah teori potensial digunakan dalam kajian fisika pada abad ke-19 ketika diketahui bahwa dua gaya utama di alam yang dikenal saat itu, yaitu gravitasi dan elektrostatik, dapat dimodelkan menggunakan fungsi-fungsi yang disebut sebagai potensial gravitasi dan potensial elektrostatik. Potensial gravitasi dan potensial elektrostatik juga dapat memenuhi persamaan Poisson dan juga persamaan Laplace. Nah, tadi kita sudah menyebutkan ada fungsi harmonik ya. Jadi fungsi harmonik sebagai fungsi yang memenuhi tiga kriteria, yaitu memenuhi persamaan Laplace, secara umum ditunjukkan bentuk seperti ini, kemudian memiliki kontinuitas atau memiliki single value first derivative dan memiliki second derivatives. Nah, kita coba melihat untuk fungsi real. Misalkan kita punya fungsi real U sebagai fungsi X, Y, ini merupakan fungsi yang harmonik karena memiliki
turunan parsial kedua yang kontinu dan memenuhi persamaan Laplace di mana dia del kuadrat U sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0, ini adalah persamaan Laplace. Fungsi harmonik disebut sebagai fungsi potensial di bidang fisika dan engineering atau keteknikan. Jadi fungsi potensial akan bermanfaat, contohnya misalkan di elektromagnetisme di mana untuk studi suatu medan vektor 3 komponen berkemungkinan bisa disederhanakan menjadi satu komponen fungsi skalar. Suatu fungsi harmonik skalar disebut sebagai potensial skalar dan suatu fungsi harmonik vektor disebut sebagai suatu potensial vektor. Nah, di sini ada yang berhubungan dengan potensial adalah medan atau biasanya dalam buku teks disebut fields, buku teks bahasa asing. Jadi secara umum fields ini adalah atau field adalah area of space atau area atau suatu ruang di mana ada massa atau muatan yang mengalami suatu gaya. Jadi suatu medan adalah seperangkat fungsi dalam ruang dan waktu. Ada dua jenis medan. Yang utama adalah medan material, menjelaskan beberapa properti fisik suatu material pada setiap titik dari material dan pada waktu tertentu. Contohnya ada densitas, porositas, magnetisasi, dan seterusnya. Kemudian ada medan suatu gaya yang menjelaskan bahwa gaya yang bekerja pada setiap titik ruang pada waktu tertentu. Contoh ada tarikan gravitasi bumi, ada medan magnetik terinduksi oleh aliran listrik, dan contoh lainnya. Ya, mungkin dari ilustrasi ini kita buat secara kasar. Misalkan kita punya suatu benda, di sini ada massa, misalkan planet begitu ya. Jadi dari sini kita akan punya suatu garis gaya pada suatu titik, atau misalkan juga ada suatu muatan uji. Ini ilustrasinya mungkin diperbesar, di mana dia juga memiliki ilustrasi untuk garis gaya atau kuat medan listrik begitu. Nah, arahnya ini tentu saja harus kita pahami, apakah tarikannya ke sini atau berdasarkan konvensi dia menuju keluar atau ke dalam. Misalkan kalau elektron mungkin ke dalam, proton ini keluar. Medan seperti yang dijelaskan tadi juga untuk potensial terdiri dari dua, diklasifikasikan menjadi skalar atau vektor. Medan skalar adalah suatu fungsi tunggal terhadap ruang dan waktu. Contohnya pergeseran suatu senar yang direntangkan, temperatur dari suatu volume gas, densitas dalam suatu volume batuan. Kemudian untuk medan vektor adalah karakterisasi tiga fungsi pada suatu ruang dan waktu. Komponen dari medan pada tiga arah ortogonal. Jadi kita bisa melihat contoh untuk medan vektor itu di misalkan aliran panas, kecepatan fluida, tarikan gravitasi, dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan medan masih, tapi kita coba bahas untuk garis gaya dari suatu medan. Ya, kaitannya dengan geofisika, kita berhubungan juga dengan instrumen geofisika. Jadi dari instrumen geofisika umumnya hanya mengukur satu komponen vektor. Jadi alat itu biasanya ada sensor yang bisa mengukur prinsip-prinsip fisika yang akan kita terapkan pada suatu area. Jadi dari satu alat itu kemungkinan akan mengukur komponen tunggal. Biasanya kita akan menyebutnya sebagai medan skalar. Misalnya gravimeter yang digunakan dalam survei geofisika mengukur komponen vertikal, ini GZ begitu, kita sebut sebagai medan skalar dari percepatan gravitasi G yang merupakan medan vektor, di mana dia
bisa ada komponen Z, ada komponen X, ada komponen Y. Jadi kalau misalnya kita buat ilustrasi, posisi titik pengamatan sangat menentukan besarnya anomali yang akan terukur. Misalkan kita punya titik pengamatan stasiun di posisi segitiga merah terbalik ini, dan mungkin kita juga punya selain di permukaan, di bawah permukaan kita punya juga posisi stasiun dari lubang bor. Kemudian di sini ada ilustrasi volume massa atau sumber anomali. Dan pada setiap pengamatan dengan instrumen di titik pengamatan ini kita bekerja dengan instrumen yang memiliki sensor untuk mengukur komponen vertikal GZ seperti ini. Meskipun sebenarnya gravitasinya ada pengaruh horizontal ke arah X, Y dari distribusi yang ada di sini. Begitu juga pada saat di lubang bor ini pasti ada tarikan ke arah horizontal, namun yang diukur misalkan hanya komponen vertikal. Jadi komponen vertikal ini yang sudah dipengaruhi dari komponen horizontal dan resultannya. Nah, di sini ditunjukkan garis gaya, jadi medan vektor dapat dicirikan oleh garis gaya. Jika F adalah medan vektor kontinu, garis gaya dijelaskan oleh integrasi persamaan diferensial sebagai berikut. Jadi misalkan kita punya fx ini untuk dx ya, jadi dx per fx sama dengan dy per fy sama dengan dz per fz. Nah, kalau di sini adalah gz, maka ini simbol f ini kita ganti dengan g.